Let's talk with Zon Paul and MC Bensu. Sekarang di Medan lagi fenomenal nih. Iya. Yang katanya bulan 8 buka satu outlet. Sampai sekarang sudah ada 11. Luar biasa. Hanya di Medan ya. Kalau nggak salah 11 tuh di Medan, bro. Gila ini. Iya. Ini bosnya nih, bro. Mr. Johnny. Halo. Hai. Halo Johnny Kong. Johnny. Apa kabar? Halo, Baik. Iya. Baik. Baik. Baiklah ya. Baik ya. Iyalah, orang buka terus kan. Baiklah. Stylenya buka terus. Auranya langsung terang loh, bro. Terang ya. Iya. 11 outlet dalam waktu beberapa bulan. Ini ceritanya gimana ini? Tahu kriuk Jakarta. Tahu kriuk Jakarta. Jangan salah loh. Iya Tahu kan? kriuk Jakarta. Kenapa nggak pakai Medan, bro? Karena famous tuh di Jakarta gitu. Tahu kriuk memang awalnya di Jakarta. Di Jakarta yang Kamu orang mana? Medan. Oh, lu orang Medan. Oke. Cuma pernah ke Jakarta, pernah makan. Terus pas pulang di Medan tuh kita pengen makan tahu kriuk kayak yang di Jakarta. Racik sendiri terakhir. Nah, jadi kita mencoba buat gagal. Terakhir udah mirip, kita mantapkan lagi. Gitu. Nah, racikan tuh dari istri saya yang buat racikan. Dia hobi masak. Jadi dia yang buat tahu kriuk, bumbunya, tepungnya. Jadi setelah berhasil, kita baru bagi-bagi nih ke teman-teman, ke orang-orang paling dekat dulu, lihat feedback mereka gimana. Jadi ada sebagian bilang, oh ini enak. Jadi, Nah itu alasan kenapa tahu ya berarti ya. iya. Kenapa tahu? Nah, kenapa tahu juga karena awalnya juga karena pandemi, kami berdua juga online ya, pekerjaan cuma online, dan dulunya kan cuma marketing. Udah nggak marketing lagi, jadi online doang. Karena pandemi kita nggak bisa, pengennya ke Jakarta untuk Online kuliner nih. nggak online Sebelumnya. kayak online multi level juga ada. Cuman nggak begitu kencang. Jadi yang menciptakan ataupun yang membuat berhasil ini sebenarnya adalah istri ya. Iya, Yang mantan dia IO itu ya. Mantan IO. Istrinya ada Harusnya datang, dia cuman kemari istrinya dong. malu-malu tuh istrinya Iya, tuh. karena dia yang meracik loh. Boleh dong, si Santi Iya, boleh kita ikut undang bergabung. dia ke sini. Sini dong. Halo, duduknya. si Santi. Hai. Welcome. Jangan malu-malu, biar orang tahu gitu. Ah. Mana sih tokesonya ya kan? Gimana nih? Ini boleh dipasang dulu sebentar. Nah, oke. Jadi apa cerita ini dari ngurus pernikahan atau kebahagiaan orang bisa lari ke tahu kriuk nih? Nah, Emang hobi di kuliner sih. dari dulu. Ya, dari dulu. Ada spesial memang lebih suka tahu gitu mungkin? Enggak juga. Dari dulu nggak yang kayak spesial suka tahu banget sih, tapi karena waktu pandemi kita kayak kepengen tahu kriuk yang kayak di Jakarta. Iya, mungkin boleh lebih dekat ke mic boleh? Kita lebih kayak kepengen tahu kriuk yang di Jakarta kan, karena pandemi kita nggak bisa makan di sana. Akhirnya kita coba buat. Terakhir berhasil dan dimuluskan oleh sang creator. Manajemennya dari sini dong berarti. Jadi kita create semaksimal mungkin dengan logonya. Kita juga suruh desainer yang buat ke kotak segala macam. Jadi kita ATM lah, amati, tiru, modifikasi gitu. Wes, ini bahasa siapa ini ATM nih? Sepertinya Tungdisem. Dia ngomong ATM kan langsung kepikir, wah artinya cetak uang terus. Iya. Jadi cetak uang juga. Gitu. Amati, tiru, modifikasi. tong deh semua ringin Kalau ya. di Jakarta kan memang nggak ada, dia cuma sambal, cuma pakai cabai rawit, nggak ada sambal kecapnya. Jadi di Medan kita buat lebih spesial lagi. Oke, jadi bulan 8 outlet pertama itu Ya, ada bulan di 8, tanggal 5. Jalan Jadi Karo. Jadi tanggal 5 kita ambil tanggal 5 untuk buka itu karena tanggal 5 tanggal Merit. meritnya. Wes. Kan bulan 1 tanggal 5. Jadi kita ambil, pikirnya mau bulan 1 tanggal 8. Udah tanggal 5 aja lebih gampang diingat gitu. Lebih gampang diingat ya. Wes, jadi pas ya. Pas merit, tak 1 tahun kemudian langsung usaha. Tahun depan ratusan gitu kan. Bisa jadi. Dia setiap bulan udah buka berapa tempat kan? 11 ngeri loh bro. Dalam waktu berapa bulan ya? Coba 11. Lu bilang nih, 1 di mana? Pertama. Karo. Jalan Karo, kedua di Jalan Tamrin, ketiga di Krakatau, keempat di Katamso, kelima di Mercy, keenam di Cemara, ketujuh JCT, sama 8 yang di Brayan, 9 yang di Marelan, Multatuli,
Amir Hamzah. Ih, ngeri loh. Siau bro. Hampir satu Medan ini. Sak semua kota-kotanya dia lu ini. ambil semua bro. Iya. Untung ini- Sunggal belum ada ya kan. Sunggal, Winjai belum ya? Belum. On progress ini gerobak udah siap, udah dikirim ke Siantar. Oh, Siantar udah Siantar ini. juga. Ya. Berarti udah mulai hajar keluar kota berarti ya? Ya, Banda Oke. Aceh juga on progress bootnya. Berarti pematang Siantar dan Banda Aceh. for the next lah ya. Ya, Berarti outlet 13 terakhir ya. ya buat Banda Aceh sih rencana memang buka lebih banyak karena kan lebih luas. Berarti produksinya nanti kalau luar kota gimana tuh? Kirim dari Medan juga? Enggak, saya sudah ada dapat pabriknya di Banda Aceh. Main pabrik. berarti bro. produksi ada satu tempat untuk produksi untuk bagi yang khusus Banda Aceh gitu ya? Iya. Karena kalau dikirim dari Medan dia bakal rusak juga. Betul. Nggak tahan. Ngeri oh. Karena kualitas nomor 1. Pacaran berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. Jadi sebelum memutuskan menikah pasti lihat dulu tanggal lahir masing-masing kan, cocok atau tidak kan. Setelah menikah langsung meledak gitu ya. Enggak. Jalanin aja gitu. Jalanin aja ya. Wes ngeri loh bro, 11 gila. Iya. Jadi kelebihan tahu kriuk Jakarta itu apa Itu dari yang jadi kalian? penasaran. Kan kalian bilang kan kalian demen nih makan tahu kriuk Jakarta, ya kan? Sedangkan pasti kan kalian membuat lebih spesial dari yang Jakarta, pasti begitu dong. Nggak mungkin sama kayak itu kan? Ya, itu tadi modifikasi kan. Ya, jadi tahu kriuk Jakarta yang punya kita sih awalnya kalau yang di Jakarta kan cuma cabai rawit. Nah, kita ada tambahin lagi sambal kecapnya, dan sambal kecapnya ya racikan sendiri, homemade lah. Pedas. Pedas juga. Pedas manis. Levelnya Manis. sedang atau gimana nih? Sedang. Jadi Sedang ya. anak kecil juga bisa Makan. Kalau jadi mau kalau tambah pedas ya mau tambah cabai pedas, rawit cabai dikit rawit lagi. Nah, produk barunya apa? Coba bisa show nggak tuh ke Nah, netizen kan? Produk baru yang kita baru launching itu nih tahu balik Jakarta. Tahu balik Jakarta. Oke. Semua kayak Jakarta loh. Semua di Jakarta. Yang lain lagi? Gitu. Jadi yang ini baru launching. Jadi tahu balik ini masih di outlet Jalan Karo sama Cemara. Cemara berarti gue Jadi bisa nanti, makan ya, beberapa Cemara hari ya. lagi akan bakal di seluruh cabang sudah ada tahu balik. Kalau yang biasa gue beli yang ini nih, tahu Ya, kriuk tahu Jakarta. kriuk Jakarta. Ya kan? Ori ya. Ori. Hmm. Itu ori. Wangi ya. Wah, ini lapar lu kan? Langsung ngiler kan. Nanti kita makan sama-sama. Tapi yang paling penasaran ini bro, 11 outlet yang sudah ada dan Sun 13 kan. Yang milik sendiri itu yang mana ini? Di Jalan Semua. Karo sama Cemara. 2. Karo sama Cemara. Itu punya Iya, sendiri. sendiri. Sisanya franchise dong. Sisanya franchise. Kenapa bisa bro? Baru dari bulan 8 loh. Kok Iya. ada yang mau ATM franchise? juga. Kita juga belajar dari beberapa perusahaan-perusahaan besar kayak perusahaan Kebab ya. Kebab, ya. Bapak Raffi. Nah, dari situ cerita-cerita mereka gimana mereka merintis juga hampir-hampir mirip dengan kita juga sih. Wih. Dari awalnya kita merintis juga dari nol. Maksudnya ini franchise pertama itu mereka cari kalian sendiri atau kalian yang nyari? Mereka cari kita. Kita sebenarnya punya rencana untuk buka cabang lagi, tapi nggak secepat yang kita Duga. kira di luar, Hmm. di atas ekspektasi kita gitu loh. Jadi rencananya buka dulu, nanti terkumpul modal mungkin 3 bulan atau 6 bulan buka satu lagi. Tapi karena diterima di pasar dan teman juga, salah satu ada teman saya juga yang tertarik, dia ajak saya untuk bilang yuk buka lagi. Jadi saya hitungin sistemnya seperti apa, saya kasih dia oke. Terus next lagi ada teman yang dia coba, terus temannya lihat ini dibeli di mana, aku dari dulu udah cari yang kayak gini gitu. Terus dia bilang ini si Joni yang jual. Dia coba makan, cocok, dia buka. Next setelah itu banyak lagi yang nanya Dari mulut ke mulut lah akhirnya ya. Dari mulut ke mulut. Terus dari orang lain yang kita nggak kenal juga ambil. Apa sih Instagramnya, jadi penasaran? Tahu kriuk Jakarta. Kriuk coy. Jakarta /ID. Terus kenapa nih nggak ada tempenya? Biasa tahu sama temennya tempe. Iya. Iya kan? Nggak ada rencana tuh tahu sama tempe. Ada rencana sih, cuman belum dapat edisinya atau belum dapat racikannya yang pas. Bisa jadi kamu keluar tempe kriuk Jakarta. Ya kan? Beda lagi. Jadi dua ini kan. Fotonya keren-keren juga loh. Iya. Jangan bilang foto sendiri. Untuk Instagramnya ada yang megang nih sosmednya. Ada khusus ya. Ada yang khusus. Jadi kita yang nggak ngerti di Instagram, kita arahkan ke yang lebih ngerti. Ya, untuk foto, caption dan sebagainya lah ya. Dari awal. Auto ngiler. Auto. Jadi ada rencana nggak nih go internasional?
Go internasional belum ada sih, tapi kalau Ada ada kesempatan? diberi jalan, diberi kesempatan mungkin bisa aja. Mungkin negara mana yang kamu kepikir dulu nih kalau ngomongin Mungkin paling dekat internasional? Malaysia dulu lah sih. Malaysia ya. Malaysia. Lockdown. Ini karena lockdown ya Sementara masih nggak ini dulu sementara lah ya. masih planning apalah impian lah, Harusnya kamu buka satu di sebelah Tahu Kriuk Jakarta itu. buka satu. Di sebelah yang kamu bilang enak itu, yang di Oh. Jakarta. Di Jakarta. Yang Jakarta itu namanya Tahu Kriuk Jakarta juga, bukan enggak, kan? bukan. Tahu yes. namanya. Tahu yes Oh, lu namanya. buka di sebelah dia. Tahu yes itu adalah Tahu salah Kriuk satu Jakarta. tahu favorit kamu lah ya, maksudnya ya. Tahu yes. Iya kan? Buka di sebelah Buka dia. sampingnya ya. Habis itu nanya, outline kalian di mana aja? Semua ikut buka, Bro. Ini cari masalah. Sesat. Nah, syarat franchise Ah. Tahu Kriuk Jakarta apa aja, Bro? Syarat franchise-nya sih simple sih ya. Jadi yang mau ambil franchise pun nggak diribetin. Jadi dari awal kita udah sediakan booth, Oke, Bud. perlengkapan untuk goreng, Hmm. ya, sama bahan awal untuk penjualan. Jadi mereka udah siap jual, siap goreng. Yang mereka cari hanya tempat sama karyawan. Kalau untuk harga keberatan nggak, Bro, di share? Kalau harga terakhir sih untuk yang Medan ya itu 20 juta. 20 juta. Berapa lama itu? 2 tahun. 20 juta untuk 2 dua tahun. Nanti Tapi next ada untuk perpanjang. pengambilan setiap harinya tetap dari Iya. pusat. Iya. Pusat yang bagi, Bahan baku kotaknya semua dari apa pusat. semua tetap beli ya seperti biasa ya. Benar. Paling ramai di daerah mana, Bro? Paling Sampai saat rame ini? pastinya kalau di pusat Karo. Karo. ya paling ramai. Paling ramai. Habis itu satu biji jualannya berapa itu? Itu satu kotak isi 10 15.000. 15.000. Iya, Satu berarti cenggol. satu cengkeh. Cenggo. Habis itu hitung satu hari omsetnya berapa, Bro? Satu Kali. hari bisa habis laku berapa banyak, Bro, di Untuk- Jalan Karo? Karo ya, itu Minimal sih minimal 1.000. besar 60 sih, 60 kotak. 60 atau 600 tahu. 600 tahun. 600 Iya. tahu. Yuk kali yuk. 600 tahu. Kali cenggol. Kali cengkeh. Nah, biasanya kalau misalnya kita mau franchise nih, misalnya contohnya saya keluarkan 20 juta nih, udah franchise. Dari perkiraan kamu BOP-nya kapan? Balik modalnya kapan nih? Paling lama itu 6 bulan. 6 bulan balik modal. Iya, dengan penjualan tiap bulan tiap hari paling sedikit tuh 30-an. 30 kotak. Ya, 30 sampai 40. 30 kotak 10 Sampai berarti 300-an biji ya. Iya, Iya. 100 biji. Setengah Itu- tahun ya balik modalnya. Iya. Nah, habis Jadi itu selama- karyawan sebenarnya dilatih ya? Kalian Dilatih dilatih. dia. Dilatih. Kita latih. Karyawan nanti dilatih di Karo. Jadi selama membangun bisnis ini ada nggak sih suka dukanya, mungkin awal-awalnya seberapa susahnya, mungkin ada yang nggak suka ya kan, atau mungkin ada yang istilahnya orang bilang hater lah ya gitu kan. Kamu baru buat nih, saya merasa tersaingi orang, maksudnya respect yang nggak bagus lah sama kalian, itu ada nggak tuh? So far kita nggak gitu banyak, hampir nggak ada haters ya. Jadi ya Karena kita enak juga gitu. nggak banyak cari masalah Iya. sama orang kan. Heeh. Sukanya sih Duitnya kita masuk memulai terus. sendiri dari nol. Oke. Ya. Memang ada awalnya kita memang belum ada modal, jadi kita benar-benar minus dari awal. Jadi sampai kita minjem modal dan untungnya dikasih pinjaman, terus kita ada pinjam lagi sama teman. Jadi kita pinjam sama teman karena pinjaman awal nggak cukup, kita hitung itu nggak cukup, kita minjam lagi sama teman. Dari situlah kita mulai Bisnis nih. sama istri hitung-hitungan, terus mulai cari booth di mana. Di situ sih suka dukanya kita seneng Bareng-bareng lah kerjanya. bareng-bareng Semuanya. jalaninnya bareng-bareng. Intinya bersyukur bro. Iya. Jadi di orang juga happy bawaannya kan. Gorengan pertama gagal nangis bareng. Iya. kan? Jadi Goreng lagi. goreng pertama, keras banget nih Terus sampai bagi-bagi temen sampai katanya, aduh keras. Terus kita bilang kita mau jual 15.000, aduh mahal banget 15.000. Terus kita ada bilang nanti kita mau buka cabang. Nggak Boro-boro mungkin. buka cabang, lu bisa laku aja udah syukur Iya, katanya. iya, Lu iya, tiap iya. hari bisa laku ya udah syukur. Itu udah biasa lah. Di situ jadi Motivasi buat kita juga. Tapi tidak down loh ya kan. Nggak down. Itu yang Kita- penting. Itu yang Awalnya penting. juga semua sendiri. Jadi dari penggorengan, susun barang semua sendiri. Jadi awal-awal tuh saya goreng tuh sampai kaki saya ini sampai luka-luka gitu.
karena panas, cipratan cipratan minyak sampai kayak apa ya, iritasi gitu kan. Udah iritasi kan, kalau udah kering kan udah kelihatan luka-luka. Besokan lagi goreng lagi, berdiri goreng sampai tangan tuh kebas banget gitu. Oh, jadi sekarang udah enggak lah. Sekarang udah enggak. Udah gini-gini ya. Sekarang duitnya tangannya kebas juga, megang Kebas. duit sampai kebas. Aduh, ya kan, Untung kebas ya dia. kan. Jadi kita belajar sesuatu sih dari ketika memulai bisnis tuh paling baik itu menurut kami kita harus terjun sendiri dulu. Iya, mengenal medan perangnya seperti apa dulu, baru kita bisa delegasi ke orang lain, ke karyawan. Jadi mereka nggak ada pengalaman mah nggak bisa ya. Harus ada pengalaman, udah ngerti juga, turun sendiri. Habis itu satu lagi nih, yang banyak kan kalau cerita franchise, karena kan banyak kan franchise, tapi setelah franchise-nya banyak misalnya kan, sang owner ini tidak pernah memperhatikan cabangnya ataupun franchisernya. Kalau dari kamu sendiri gimana? Kontrol nggak? Nah, misalnya nih contohnya cabang ke 11, oh ini kurang laku, gimana kita bantu push atau gimana? Ada nggak program-program kayak gini? Jadi kita setiap kali kan Instagram juga kita yang pegang, kita yang handle sendiri. Yang untuk orang komen atau apa kan. Jadi ketika ada komplainan atau segala macam, kita yang jawab, terus kita akan koordinasi dengan cabang tersebut. Nah, nanti kalau memang di cabang tersebut nggak bisa handle atau memang masih terus seperti itu kualitasnya, kita ke sana untuk kontrol. Seperti itu. Intinya diperhatikan lah ya. Ya, kita tetap perhatiin. Tapi kalau untuk Instagram hanya satu aja. Ya. Yang lain-lain yang beli franchise itu tidak ada ya, tidak ada Instagram mereka masing-masing. Paling Instagram mereka sendiri aja. Oh, ada juga. Misalnya contoh kayak yang Cemara gitu. Tahu Kriuk Cemara misalnya. Enggak. So far sih nggak ada. Jadi Paling semua mereka pribadi Instagram mereka pribadi itu. Pribadi untuk promosi bahwa mereka ada buka stand juga, tahu Kriuk Jakarta di sini gitu ya. Karena kan kalau kita pakai yang pusat, jadi ketika ada komplain atau ada sesuatu yang ganjil, kita bisa tahu. Jadi ketika ada komplain, ini cabang ini kok ada ini, kok kriuknya kayak gini, kok gorengan seperti ini, kan kita bisa langsung tahu. Tapi kalau dia langsung komplainnya langsung ke cabang tersebut, kan kita nggak tahu kejadiannya seperti apa. Ada nggak reward gitu kan? Tadi kan ada istilah kalau kena komplain ada punishmentnya lah. Gimana kita uruskan? Rewardnya ada nggak? Misalnya, nih cabang ini bulan ini penjualan terbaik nih. Rewardnya kasih mobil 1 misalnya. So far sih belum ya. Atau dapat sepeda motor 1. Ya itu kan bagus kan sebenarnya kan. Jadi kan motivasi masing-masing cabang kan. Iya benar. Lu pikir jual emas Kriuk? Kan bisa tahu Kriuk bro. Jangan mobil lah. Mau mobil mau jual emas Kriuk dong. Ini ya masukan ke kita juga ya. Kedepannya mungkin kita bakalan ada seperti itu. Karena kita kan masih baru memulai, kita juga belajar. Jadi belajar banyak juga dari para cabang, juga kita juga belajar. Iya. Jadi untuk Santi sendiri kan dulunya kan sebelum ketipu sama pria satu ini kan mantan IO nih. Boleh tahu nggak Joni sebelumnya kerjanya apa sih? Dulu saya marketing properti. Ya. Medan jual rumah. Di Medan. Sempat di Wiraland sama di Podomoro. Oh, Medan. berapa lama properti? Kalau di Wiraland sih 4 tahunan. Di Podomoro 1 tahun lah. 5 tahun di properti kaya dong. Biasanya kalau 3 bulan nggak capai target udah dipecat kan. Iya kan? Ini pas penghujung dipecat ada penjualan ini masalahnya. Ya bener, mau pecat baru jualan, mau dipecat baru jualan gitu ya. Berarti kena desak dulu nih baru keluar ilmunya ya. Kepepet baru keluar. Oke, jadi selain sekarang yang udah keluar nih produk-produk barunya. Tahu balik. Masih ada nggak produk yang bakal muncul lagi? Kira-kira kasih bocoran dong. Mungkin contoh tahu pong, tahu gejrot, atau tahu apa gitu sekarang kan banyak tuh ya. Kemarin sih sempet memang mau tahu tempe Kriuk, cuman memang belum kayaknya belum dapat yang ini ya, pas ya. Belum ketemu satu resep yang aku pengen duplikasi kayak di Jakarta. Kalau di Jakarta tuh pinggiran Indomaret tuh tempenya enak banget, karena benar-benar Kriuk. Jadi pengen contoh yang seperti itu, tapi lagi proses. Kriuk dan juga nggak keras-keras banget gitu ya dalamnya. Benar-benar crispy lah. Iya. Jadi pengen duplikasi tapi lagi proses lah.
Semoga berhasil. Cari resep. Luar biasa. Wajib berhasil. Nah sekarang kalau kita franchise nih kan banyak masalah juga sebenarnya kan. Franchise masalahnya adalah yang mengambil franchise nih agak bandel nih misalnya. Tahu aku beli sendiri deh di pasar. Emangnya tahu bro dengan yang tahu di pasar itu beda nggak? Pasti beda. Apa yang kita kira-kira? Jadi kalau tahu yang saya punya itu dia meskipun bentuknya kecil tapi ketika digoreng itu dia ngembang bulat. Besar gitu loh. Tapi kalau tahu yang kayak di pasaran tuh biasanya setelah digoreng itu dia tetap ukurannya, bahkan dia bisa mengecil gitu. Jadi ketika disiram tepung malah dia akan menjadi sangat keras. Spesial dari tahu kalian tuh apa? Bumbunya atau apa ini? Sambal kecapnya. Sambal kecapnya. Dan kriuknya. Karena so far rata-rata beberapa teman bilang udah coba beberapa tempat ya kriuknya beda gitu loh. Tapi nggak digoreng plastik kan? Kan sempat heboh ya kan? Sempat heboh ya. Oke, untuk enak pasti bilangnya goreng plastik. Johnny dan juga Santi. Mungkin terakhir ya. Ya, ada pesan untuk John Paul Lovers mungkin dari Tahu Kriuk Jakarta, dari kalian berdua. Mungkin boleh langsung kemari. Dari Santi dulu mungkin ada satu kata-kata apa sang mantan IO dari Tahu Kriuk. Apa ya? Mungkin kita sih tetap selalu berdoa dan bersyukur ya setiap penjualan tiap hari, dan kita selalu maksudnya bersyukur di masyarakat bisa diterima teman-teman gitu kan. Ya kita sih selalu berdoa untuk selalu menjadi yang terbaik lah. Amin. Amin. Kami doain juga. Gitu. Yes. Luar biasa. Sukses juga buat Ko Bensu sama Ko John. Terima kasih. Thank you. Mungkin dari Johnny lagi ada tambahan? Tambahan paling kita juga sangat welcome untuk menerima masukan, kritikan atau saran agar kita tuh menjadi lebih baik lagi. Terutama franchise-nya tambah terus. Datang aja, nggak usah malu-malu. Boleh nomor mana mungkin kalau orang mau franchise bisa kasih nomor teleponnya. Boleh. Langsung DM aja DM aja di Instagram Tahu Kriuk Jakarta .id ya. Atau Kriuk Jakarta /ID. Jadi ada komentar atau apapun kita akan terima dan kita akan perbaiki menjadi lebih baik lagi. Siap. Oke, luar biasa. Semoga sukses untuk Anda suami dan juga istri. Sukses terus ya. Untuk Tahu Kriuk Jakartanya. Tahu Kriuk Jakarta semoga cabangnya makin banyak. Thank you. Amin. Oke, untuk John Paul Rovers tentunya jangan lupa untuk tetap streaming di cityradio.id setiap hari Sabtu jam 1 siang. Dan untuk full videonya bisa cek di John Paul channel YouTube. Bye. Bye.